Mika dan teman-teman, kami dari kelompok pertemuan 9 akan mempresentasikan tentang kreativitas. Nama saya Vera Fasti, NIM 2017-578. Ada 4 bagian yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian konsep berpikir kreatif. Kedua, jenis berpikir kreatif. 3, teknik berpikir kreatif. Dan 4, manfaat berpikir kreatif. Pengertian konsep berpikir kreatif. Kreativitas adalah tindakan mengubah ide-ide baru dan imajinatif menjadi kenyataan. Kreativitas dicirikan oleh kemampuan untuk memahami dunia dengan cara baru, menemukan pola tersembunyi, membuat hubungan antara fenomena yang tampaknya tidak terkait, dan menghasilkan solusi. Berikut ini adalah kreativitas menurut para ahli. Yang pertama, kecenderungan untuk menghasilkan atau mengenali ide yang berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi, dan menghibur diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, kreativitas mengacu pada kapasitas dan aktivitas untuk menghasilkan produk atau karya dengan nilai yang baru. Yang ketiga, tindakan, ide, atau produk apapun yang mengubah atau mengembangkan domain yang sudah ada menjadi yang baru. Jenis berpikir kreatif. Ada 4 tipe kreativitas, yaitu cognitive deliberate, cognitive spontaneous, emotional deliberate, dan emotional spontaneous. Yang pertama, cognitive deliberate. Contohnya seperti Thomas Alva Edison. Tipe kreativitas ini dicirikan sebagai berikut. Itu kreativitas yang terjadi secara sadar, disengaja, dan dengan tujuan. Memiliki banyak pengetahuan tentang subjek tertentu dan kemampuan untuk menggabungkan informasi tertentu. Mahir dalam penelitian, pemecahan masalah, penyelidikan, dan eksperimen. Lalu terletak di prefrontal cortex di bagian depan otak. Tipe yang kedua adalah emotional deliberate. Contohnya adalah momen aha atau momen di saat kita mendadak mendapatkan satu ide. Cirinya adalah sebagai berikut. Seringkali orang dengan tipe kreativitas jenis ini seringkali lebih sensitif dan perasa, tetapi juga logis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Membiarkan pekerjaannya dipengaruhi emosi dan membutuhkan waktu yang relatif tenang. Mendapatkan realisasi atau wawasan mendadak atas sebuah masalah atau ide, dan terletak di amigdala dan cingulate cortex pada otak yang bertanggung jawab atas emosi serta pembelajaran dan proses informasi. Tipe yang ketiga adalah cognitive spontaneous. Contohnya adalah Newton dan buah apel. Cirinya adalah terjadi secara spontan yang disebabkan oleh pikiran bawah sadar. Memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, tapi membutuhkan inspirasi dan petunjuk yang tepat. Biasanya datang secara tiba-tiba atau di saat yang tidak terduga, dan berhenti berpikir secara sadar ketika perlu melihat situasi secara out of the box. Tipe yang keempat adalah emotional spontaneous. Contohnya seperti seniman atau musisi. Terjadi ketika bagian sadar dan prefrontal dari otak sedang beristirahat, serta terkait dengan pencerahan. Pencerahan merupakan kesadaran tiba-tiba akan sesuatu yang memungkinkan individu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dan lebih dalam. Momen langka di mana penemuan besar terjadi. Tipe kreatif jenis ini tidak perlu memiliki pengetahuan khusus, tetapi harus memiliki keterampilan seperti menulis, musik, atau seni. Jenis kreativitas ini terjadi secara natural dan tidak dapat diperoleh ataupun dipelajari. Halo, saya Violen yang akan menjelaskan tentang teknik berpikir kreatif. Teknik ini ada beberapa macam yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming ini saya yakin kita semua sudah pernah melakukan, karena teknik ini merupakan teknik yang paling umum untuk digunakan. Bisa itu dalam meeting, atau dalam kerja kelompok, dan masih banyak lagi. Untuk brainstorming ini, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membicarakan masalah pokok. Jadi, orang-orang berkumpul dulu, lalu mereka mulai berdiskusi.
masalah apa sih yang sedang mereka hadapi, dan target apa saja yang harus mereka capai. Setelah mereka aware, setelah mereka tahu tentang masalah yang mereka hadapi, selanjutnya mereka menuju step kedua, yaitu idea generation. Untuk idea generation ini, setiap anggota dari diskusi mulai memberikan opini mereka tentang bagaimana cara yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi contohnya, ada 5 orang, lalu mereka masing-masing memberikan gagasan mereka tentang solusi yang tepat. Tetapi, gagasan si A dan si B bertolak belakang. Ini wajar ya, karena kan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Untuk itulah kita memerlukan step ketiga, yaitu menyaring ide yang telah dikumpulkan. Jadi dari 5 ide yang telah dikumpulkan dari 5 orang itu, kita mulai sortir, mulai eliminasi. Ide mana yang kira-kira cocok untuk masalah kita. Jadi contohnya ide si A cocok nih, tapi ide si B kurang cocok karena gini. Nah, setelah kita saring, setelah kita sortir, kita akan menemukan solusi yang paling tepat untuk penyelesaian dari masalah kita. Teknik brainstorming ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah memakan waktu yang banyak. Ini wajar ya, apalagi kalau misalnya anggota diskusinya ada banyak. Jadi misalnya ada 50 orang nih dalam meeting itu, lalu kita harus dengar 50 orang ini mau ngomong apa sih masing-masing. 50 orang ini mikirnya bagaimana aja. Mereka kan pasti berbeda-beda. Makanya itu memakan waktu yang sangat banyak untuk proses brainstorming-nya. Yang kedua, ini masih berkaitan, yaitu efisiensi yang rendah. Ini masih berhubungannya dengan yang tadi. Apalagi kalau misalnya si A dan si B memiliki ide yang berbeda. Lalu mereka berselisih paham, mereka berdebat. Nah, untuk berdebat ini, itu juga memakan waktu ya. Makanya efisiensi dari diskusi ini berkurang, karena bisa jadi waktu meetingnya habis untuk mendengarkan mereka yang sedang berdebat. Lalu yang ketiga dan keempat ini juga saling berhubungan, yaitu dominasi dan rasa sungkan. Jadi biasanya nih, dalam sebuah kelompok, misalnya ada 5 orang yang tadi, ada 1 orang yang mendominasi. Mungkin itu karena dia pemimpin kelompoknya, atau mungkin dia paling pintar, atau mungkin paling paling punya influence. Itu macam-macam ya. Tapi biasanya ini kalau sudah ada orang yang mendominasi, orang lain akan merasa sungkan. Jadi contohnya nih, dalam 5 orang itu, 1 orang sudah mengemukakan gagasannya. Orang lain bisa merasa begini, misalnya, sudahlah saya nggak perlu mengemukakan gagasan saya. Atau sudahlah, mungkin pendapat dia akan didengar, pendapat saya mah nggak ada apa-apa dibandingkan dengan dia. Ini nggak jarangnya kita temukan dalam situasi nyata. Ini dia kekurangannya dalam proses brainstorming. Berikutnya, kita punya teknik analogi. Teknik analogi ini intinya kita mencari kesamaan dalam 2 situasi yang berbeda untuk mencari solusi untuk masalah kita. Teknik analogi ini juga kita sebut sebagai synectics yang dipopulerkan oleh William Gordon pada tahun 1961. Untuk teknik analogi, sebetulnya ini ada banyak ya, tapi di sini saya highlight 3 saja. Yang pertama adalah direct analogi atau analogi langsung, di mana kita melakukan perbandingan antara kedua objek. Jadi contohnya, ada sepasang pasutri, pasangan suami istri, yang punya bayi yang masih kecil. Tapi pasutri ini orang sibuk, dia harus sering keluar rumah. Lalu mereka berpikir, bagaimana caranya agar bayi mereka tidak sering ditinggalkan sendiri di dalam rumah itu. Lalu mereka menganalogikan masalah mereka dengan seekor kanguru. Kanguru itu kan dia punya kantong untuk membawa anaknya ke mana saja. Dari analogi tersebut, mereka menemukan solusi untuk masalah mereka, yaitu membeli baby stroller.
lalu baby stroller mereka bawa agar mereka bisa membawa anak mereka kemanapun. Itu contohnya. Yang kedua adalah personal analogi. Di sini kita melibatkan diri kita dalam analogi yang kita buat. Jadi contohnya, kita akhir-akhir ini sering merasa capek, sering merasa lelah, sehingga kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Lalu kita berpikir bagaimana caranya agar kita bisa kembali memaksimalkan kinerja kita. Di sini kita bisa mengandai-andaikan diri kita dengan sebuah mesin. Mesin itu kan meskipun dia bisa bekerja dalam waktu yang lama, tetapi dia bisa kehabisan bahan bakarnya. Kalau dia kehabisan bahan bakarnya, dia tidak akan maksimal cara kerjanya, atau bahkan dia bisa mati total mesinnya itu. Makanya agar mesin ini bisa kembali bekerja, dia harus diisi bahan bakarnya. Begitu juga dengan masalah kita. Agar kita bisa kembali bekerja secara maksimal, kita harus mengisi bahan bakar kita dengan cara makan, tidur, atau beristirahat. Selanjutnya adalah fantasi analogi, di mana kita mengandalkan imajinasi kita meskipun mungkin tidak masuk akal. Jadi contohnya aja nih, kita ada meeting besok di kota lain, tapi mobil kita lagi dipinjam, sehingga kita tidak bisa menggunakan mobil kita untuk pergi ke kota tersebut. Lalu saat kita berpikir, kita mengandai-andaikan diri kita dengan seperti ini. Coba saya punya karpet ajaib ya, sehingga saya bisa langsung terbang ke kota tujuan saya. Nah, dari situ kita menemukan solusi kita, yaitu dengan membeli tiket pesawat terbang, agar kita bisa terbang ke kota tujuan kita. Nah, begitu kira-kira. Selain step yang sudah saya sebutkan, sebetulnya ada banyak teknik lain yang bisa kita pakai untuk berpikir kreatif. Contohnya ada di depan, yaitu mind map. Ini saya juga yakin kita semua sudah pernah buat, mungkin pas sekolah, SMP, SMA, SMK mungkin. Nah, untuk mind map ini, kita mengandalkan faktor visual, di mana kita mencurahkan ide-ide kita di dalam sebuah kertas, lalu kita hias kertas tersebut dengan berbagai macam template atau gambar-gambar yang menarik. Sehingga hal ini akan menstimulasi diri kita agar kita bisa bekerja secara lebih maksimal. Lalu banyak juga sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk berpikir kreatif. Misalnya kita bisa menemukan ide saat makan, saat mendengarkan musik, saat membaca, saat main, dan masih banyak lagi. Bahkan saat kita gak ngapa-ngapain, itu kita bisa menemukan ide-ide yang baru. Ini kita juga pasti sering ya menemukan kasus seperti ini. Lalu menurut kelompok kami, agar kita bisa berpikir kreatif, kita juga harus meningkatkan koneksi kita dengan banyak orang. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Semakin kita mengenal pandangan mereka, semakin kita juga bisa menuntut diri kita sendiri untuk berpikir secara kreatif. Selanjutnya saya Jessica Retamevia akan membahas bagian terakhir, yaitu manfaat berpikir kreatif. Saya membagi materi ini menjadi 3 bagian, yaitu manfaat berpikir kreatif bagi umum, karyawan, dan entrepreneur. Pertama-tama saya akan menjelaskan manfaat berpikir kreatif bagi umum, yaitu yang pertama, pikiran menjadi lebih positif. Apabila kita berpikir secara kreatif dengan ragam ide-ide dan inovasi yang menyenangkan, maka hal tersebut akan mendorong diri kita untuk berpikir lebih positif lagi. Kedua, membuka jalan untuk berkarya dalam berbagai bidang. Seseorang yang berpikir kreatif tentu membuka banyak peluang dalam dirinya untuk berkembang secara positif. Seseorang yang dapat berpikir kreatif dapat terjun ke berbagai bidang yang menuntutnya untuk menjadi pribadi yang kreatif, seperti penulis, membuat desain, pelukis, dan lainnya. Yang ketiga, memiliki sudut pandang yang beragam untuk melihat suatu hal.
Seseorang yang berpikir kreatif akan memiliki sudut pandang yang unik. Ia tidak melihat dengan kacamata yang sama seperti orang biasa, membuat orang lain bertanya-tanya bagaimana mungkin dapat terpikirkan melalui sudut pandang yang seperti itu. Selanjutnya bagian kedua, yaitu manfaat berpikir kreatif bagi karyawan. Pertama, memiliki berbagai teknik dan metode bekerja sehingga tidak bosan. Seseorang yang mampu berpikir kreatif tidak akan kehabisan ide dimanapun ia berada. Sama halnya dalam pekerjaan. Ia akan memiliki berbagai teknik dan metode untuk membuat pekerjaannya terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, mampu mengubah suasana dan lingkungan menjadi lebih menyenangkan. Berbagai ide dan pola pikir menarik dari seseorang yang kreatif dapat dengan mudah mengubah suasana dan lingkungan, membuat seseorang dengan pikiran kreatif disukai banyak orang di sekitarnya. Ketiga, mendukung jenjang karir menjadi lebih baik. Berpikir kreatif dapat mendukung jenjang karir. Ide dan inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan tempatnya bekerja akan mendapat respon positif. Secara tidak langsung akan memberikan bantuan bagi jenjang karirnya kelak. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian ketiga. Manfaat berpikir kreatif bagi entrepreneur. Yaitu pertama, memperoleh ide bisnis yang unik dan orisinil. Entrepreneur dituntut menjadi pribadi yang kreatif. Dengan adanya pemikirannya kreatif, seorang entrepreneur akan menciptakan bisnis yang unik dan orisinil. Hal itu terbukti bahwa hasil pemikirannya akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan bisnis usahanya. Kedua, memperoleh jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Berpikir kreatif tidak melulu melihat tentang peluang dan ide bisnis yang dapat diambil, namun juga dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan berpikir kreatif, ada berbagai jalan keluar yang semula tidak dipandang, seperti menjadi jawaban atas permasalahan karena pola pikir dan sudut pandang yang beragam. Ketiga, selalu mampu melihat peluang baru untuk mengembangkan bisnisnya. Hingga kemudian berpikir kreatif mendatangkan peluang baru bagi pengembangan bisnis. Bagaimana seseorang yang berpikir kreatif dapat mengembangkan ide yang dimilikinya untuk menangkap peluang bagi bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.